Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita akan kembali belajar tentang Excel. Bagaimana membuat format yang kita gunakan adalah Microsoft Excel. Misalnya kita ingin membuat format daftar nilai, penilaian akhir tahun atau penilaian semester, atau misalnya penilaian harian, maka bagusnya kita membuatnya di Microsoft Excel, karena di sana banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan, merata-ratakan nilai, menjumlahkan, kemudian mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, dan mengurutkan nilai berdasarkan mata pelajaran tertinggi misalnya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita mudah dibandingkan dengan kita menggunakan Microsoft Word. Baik Bapak Ibu, inilah tampilan dari Excel. Jadi biasanya kalau kita buka Excel itu cirinya adalah ini kolom-kolom seperti ini. Jadi ada garis-garis, kotak-kotak, tetapi kotak-kotak ini sebenarnya hanya panduan, jadi bukan aslinya. Artinya apa yang kita lihat ini sebenarnya tidak muncul kalau kita print. Jadi ini hanya ya semacam bayang-bayang, semacam garis bantu yang itu tidak asli. Nah, akan menjadi asli kotak-kotak itu apabila kita nanti beri kotak atau kita beri arsir. Nah, kita pilih misalnya di border ini, klik seperti ini, maka ini sudah nanti kalau kita print maka akan muncul seperti kotak-kotak seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita kembali. Kita ingin pada kesempatan ini membuat format daftar nilai yang nanti kita lihat bagaimana membuat tabel, bagaimana menambah kolom, mengurang kolom, menggeser kolom sehingga mungkin diperbesar, diperkecil, menjumlahkan, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, mencari rata-rata, kemudian kita beri warna, kemudian nama setnya, ini set yang ada di bawah, ini ada set 1, 2, 3, kita beri nama, kemudian kita beri warna misalnya, kemudian kita buat covernya juga di Excel ini, kemudian kita masukkan gambar logo Kemenak misalnya, atau logo madrasah kita, terakhir kita jadikan PDF. Jadi Excel ini pun sebenarnya bisa dijadikan PDF. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Pertama kita tulis judul di atas. Nah, kolom-kolom yang seperti ini hanya panduan, jadi bisa kita rapatkan. Nah, untuk merapatkan dan merenggangkan ini yang kita perlukan adalah garis yang di atas, yang A, B, C, D, E ini. Kemudian di samping adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi kalau yang di tengah ini tidak bisa diapa-apakan, tapi yang bisa dirubah-rubah adalah di atas dan di samping. Makanya kalau kita ingin merenggangkan, kita letakkan di atas, kita tekan mouse di mouse kiri, kita geser, sudah kita blok namanya. Ini kalau kita mau sempitkan, kita geser salah satu saja. Nah, maka otomatis yang di sebelah sini tergeser semua dan posisinya sama. Jadi yang di blok semuanya akan membentuk ukuran yang sama, kecil dan besarnya. Misalnya lagi ini kita kecilkan. Nah, maka ini posisinya sama. Nah, ini ada garis yang seperti ini menandakan bahwa ini satu lembar. Jadi kalau ini halaman yang berbeda. Jadi halaman A sampai P ini adalah satu halaman. Nah, kemudian ini ada batas lagi di bawah. Nah, kemudian kalau kita ingin merenggangkan ke bawah, kita blok yang di samping sini. Kita tekan mouse sebelah kiri, mouse yang ada tombol kirinya, kita blok ke bawah. Kemudian kita buka salah satunya,
mouse atau kursor kita letakkan di samping, misalnya besarnya seperti ini, maka otomatis yang lain juga mengikut. Kalau kita ingin hanya salah satu saja yang dibesarkan, maka cukup letakkan di samping dan tidak perlu di blok. Nah ini kalau untuk menggeser atau membesar kecilkan kolom. Baik Bapak Ibu, kita buat judulnya. Contoh misalnya kita tulis dulu di sini daftar nilai penilaian akhir tahun. Kita perbesar Bapak Ibu. Perbesarnya ini bisa di sini, di bawah ada persennya. Nah, ini sudah lumayan. Daftar penilaian akhir tahun. Kemudian pengaturannya kita kemudiankan saja. Misalnya di sini kita tulis nama madrasah, kita tulis identitas dulu, kelas, kemudian kalau kelas misalnya tema. Kalau akhir tahun ini tidak perlu tema Bapak Ibu ya, karena sudah akhir tahun, penilaian semester. Nama kelas, kalau mau ditambah boleh KKM-nya supaya kita tahu KKM-nya berapa. Kemudian tahun pelajaran mungkin cukup di cover saja, cukup ya. Jadi nama madrasah, kelas, KKM, cukup itu dulu. Nah kemudian kita buat tabelnya, kita tulis saja dulu misalnya di sini nomor urut misalnya, kemudian nama siswa. Ini untuk membesarkannya, ini kita klik di atas, kita geser. Kalau mau lagi ditambah bisa, nomornya kita kecilkan boleh. Kemudian kita tulis di sini misalnya IPA bahasa Indonesia, karena tematik itu biasanya kan ada IPA bahasa Indonesia satu tema itu kan. Kemudian PPKN bahasa MTK ya, matematika. SBDP seni budaya dan prakarya PJOK. Misalnya ini dulu kita buat. Kemudian boleh kita tulis di sini misalnya rata-rata. Nah Bapak Ibu, baru kalau sudah ini kita rasa cukup, maka ini yang kita blok dulu. Kita beri tabel, klik yang ada di ini, di atas ini ada home, insert, back layout, formula. Maka kita klik home. Kalau di Word itu insert, tapi kalau di Excel ini home. Maka di sini ada tabel, ini ada border. Kita klik di sini, kita pilih yang sudah ada kolomnya. Ini ada kolomnya, sudah di border. Kita klik, maka sudah ada arsirannya, sudah ada garisnya. Untuk kata tengah kita blok dengan menggunakan mouse. Kita klik yang ada ini,
Ini tempatnya juga di home, bukan di insert tapi di home. Kita klik ya yang ada kata tengah di center. Nah, ini sudah kata tengah. Kalau mau diberi warna, misalnya kuning, sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau ini sudah, maka untuk yang di atas kita sesuaikan. Jadi kalau daftar nilai penilaian akhir tahun yang merupakan judul, ini kita klik, kita blok, kemudian kita buat merger. Ini merger dan center. Artinya semua kolom yang ada ini kita gabungkan. Nah, sehingga posisinya di tengah. Untuk nama madrasah sudah cukup. Di sana kita beri titik 2, misalnya IMI Nomin 1, misal kelas 5 atau 5B misalnya, kalau memang ada paralelnya. KKM nya misalnya 72. Nah, ini Bapak Ibu bisa digeser-geser, kita sesuaikan, tinggal kita letakkan kursornya di sini. Ini kalau ada tanda, ini sudah ada tanda tambah, kita tinggal tekan, pindah kemana-mana bisa. Ini kalau mau kita rapatkan, tinggal digeser ke atas, letakkan kursornya di samping. Nah, ini juga kalau mau dirapatkan, ini kursornya kita letakkan di samping sini, kita naikkan ke atas. Ini kalau terasa terlalu lebar, kita sempitkan juga. Nah, cuma meletakkan kursor di samping, bukan di tengah sini. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul tabelnya. Kita kecilkan supaya kita melihat secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk ke bawahnya ini bisa kita blok, kita sesuaikan, jangan terlalu lebar misalnya. Nah, ini sudah menyesuaikan. Tinggal Bapak Ibu, ini kita blok semuanya sampai akhir halaman. Taruhlah misalnya halamannya di sini, kita gunakan border tadi. Nah, ini sudah muncul kolom-kolomnya. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah ada garis-garis seperti ini, yang hitamnya jelas, garis-garisnya ini jelas, maka ini kalau di print out, maka sudah muncul nanti tabel atau print out sesuai dengan yang kita lihat. Tapi kalau yang sebelumnya yang seperti di sini, ini belum ada apapun yang kita hasilkan apabila kita print. Jadi kertas itu masih kosong. Nah, ini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu, misalnya ini ukurannya 14. Ini mungkin sudah pas saja. Daftar nilai penilaian akhir tahun, nama madrasah -1, kelas 5, KKM 72. Jadi IPA, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, Matematika, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masukkan nomornya, cukup 2 saja. Ini kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita ke bawah, kita blok, kemudian sampai muncul ini ada tanda hitam, tambah hitam, kita tekan mouse, klik ke bawah, kita sampai ke bawah, maka nomornya otomatis berurutan dari 1 sampai 29. Kalau kita mau menambah, kita blok kolom terakhir sampai muncul tambah yang hitam, ini yang muncul, kita bawa ke bawah 30. Kalau kita mau menambah lagi, tinggal dia akan menyambung sendiri. Kalau kita menghapus, letakkan kursornya di samping, kita tekan mouse yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita tekan kanan lagi, ada delete, hapus, otomatis terhapus. Nah, ini untuk kolom.
Kalau mau kita beri warna, misalnya tinggal kita pilih di sini warna ini, misalnya yang di atasnya warna putih saja. Nah, ini sudah jadi kolom daftar nilai yang ada warnanya. Tinggal kita isi namanya, misalnya di sini Aman, di sini Amin, di sini Usman, di sini Hasan, di sini Husin. Supaya tidak repot, kita tulis saja di sini Hasan Husin 1, Husin 2, supaya membedakan aja sampai 30, Husin 26, karena ada yang tidak bernama Husin. Nah, kemudian kita masukkan nilai. Taruhlah misalnya di sini 60, ini 58, kita ke bawah aja. Nah, ada nilai itu. Kemudian di sini mungkin ada 70, di sini ada 65, sembarang aja kita masukkan. Ini 80, ini 90, nah ini sembarang aja. Kemudian ke sampingnya lagi kita copy aja, mungkin ini kita ubah 70 supaya agak berbeda. 70. Ada lagi yang kita ubah, misalnya ini 60, ini misalnya 56, 58, supaya berbeda. Kemudian yang 100 ini kita ubah terlalu tinggi, nilai 100, tapi tidak ada masalah kalau misalnya memang ada yang nilainya 100. Di sini juga 90. Iya, cukup. Nah, untuk rata tengah kita letakkan saja kursor di sini. Kita centang ini yang rata tengah. Nah, otomatis sudah rata tengah. Kemudian untuk rata-rata tinggal kita masukkan rumus. Biasanya ini di home ini ada auto sum, ini ada pilihan auto sum. Nah, ini ada sum yang menunjukkan jumlah. Nah, ini sudah. Nah, ini jumlahnya. Jadi jumlah dari IPA sampai kepada PJOK ini 420. Kalau kita ingin mencari rata-rata, maka kita klik di sini. Kita cari yang tulisannya A, P, Rage atau IPRES, APREG. Nah, ini. Nah, sudah jumlahnya 60. Kita blok saja ke bawah. Nah, maka sudah muncul nilai rata-rata. Kita rata tengah. Nah, ini sudah nilai rata-rata dari keseluruhan. Supaya berbeda, kita beri warna beda. Nah, ini sudah masuk semua rumusnya. Kemudian misalnya ke bawah lagi, kita ingin mengetahui rata-rata IPA. Rata-rata IPA, maka kita letakkan kursornya di sini. Kita ambil di auto sum ini yang average ini,
kita klik aja, kita lihat di sini sampai di mana yang bloknya ini sudah pas dari 60 sampai ke 60 juga Husain 26. Kita enter. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita letakkan kursor di sini sampai muncul tanda tambah, kita geser. Nah, maka ini sudah muncul. Jadi untuk IPA ini rata-ratanya 62,2, untuk bahasa Indonesia 62,8 dan seterusnya. Jadi ini sudah muncul, kita blok, kita beri warna supaya agak beda, kita cari lagi nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita letakkan kursornya di sini, kita klik auto sum tadi, kita cari dengan kalimat atau kata maksimal nih, max. Kita lihat di sini dari aman, nih aman, nilai 60 sudah pas kursornya, di bawah terakhir Husain. Nah, jadi Husain ini kita naikkan ke atas karena ini sampai ke rata-rata dia memberikan anunya. Kita naikkan. Di sini aja kita kurangi, ini C37, ini 37, hanya sampai C36. C36. Nah, sudah naik. Kita enter. Nilai tertingginya 95. Kita letakkan kursor di sini, kita copy ke samping. Nah, jadi sama semua, nilai tertinggi adalah 95. Nah, ini 95, ini nilai tertinggi. Kita blok. Seandainya ini kita alih menjadi misalnya 80 saja, maka ini ada 90 yang tertinggi. Kalau ini 100, maka yang tertingginya 100, jadi menyesuaikan. Ini kita beri parser, kita beri border, kita beri warna. Nah, ini misalnya, kemudian yang nilai terendah lagi kita isikan nilai terendah. Nilai terendahnya kita cari lagi di auto sum sini, kita klik di sini yang minimal, klik minimal, kita ulangi. Nilai terendah kita hapus dulu, letakkan kursor di sini, kita klik auto sum. Salah mengkliknya Bapak Ibu, kita hapus, letakkan kursor di sini, yang kita klik di sampingnya, jangan di sininya, di sampingnya ini ada ini kita pilih minimal. Nah, ini di atas sudah pas, aman 60, di bawahnya, nah ini kita naikkan karena ini sampai ke nilai tertinggi arsirannya, jadi ini kita ganti, jadi sampai C36 saja. 38 kita ganti dengan 36, terus enter. Nah, nilai terendah adalah 38. Kita lihat 38, ini pasti ada 38. Nah, ini ada 38, nilai terendahnya 38. Nah, kemudian tinggal kita letakkan kursor di sini sampai muncul tanda tambah, kita geser samping. Nah, sudah ketahuan nilai terendahnya semuanya 38, ada 38 semua. Kalau kita ubah di sini misalnya 45, maka yang ini yang terendah adalah 40. Kenapa? Karena ada 40 nih, ada 40. Nah, ini Bapak Ibu untuk mencari nilai terendah dengan menggunakan min. Ini kita beri warna. Nah, kemudian rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, mungkin cukup sampai di situ terkait dengan nilai. Nah, ini untuk rata-ratanya supaya ada komanya semua, 2 digit di belakang koma, kita blok saja di sini. Kemudian kita cari, kita klik kanan, kita letakkan kursor di sini, klik kanan. Kemudian ada format cell, ini ada format cell, sampai muncul, kita pilih number, angka, kita klik, ini ada desimal. Nah, ini ada desimal, kita klik 2 angka, ada angka 2 nih muncul 2 di belakang koma, maka kita oke kan.
Nah, maka sudah muncul semua, ada komanya 60,0078,57, 56,00. Nah, ini sudah ada koma semua. Nah, ini Bapak Ibu untuk membuat format daftar nilai. Jadi tadi ada membuat tabelnya, memberi warna, kemudian ini kita beri nama setnya. Ini ada di set 1, kita klik kanan menggunakan mouse. Ini ada rename, beri nama, klik di sini. Misalnya ini daftar nilai part, kita tulis saja part, kata singkat. Nah, sudah ada tulisan DN4. Ini kita beri warna, misalnya kita klik kanan, ini ada tab color, kita beri warna kuning. Nah, ini sudah berwarna. Nah, yang set 2 masih kosong, set 3 masih kosong. Nah, ini Bapak Ibu tentang belangko daftar nilai di Excel. Nah, kalau kita ingin membuat format belangko seperti ini lagi, kita tidak perlu lagi membuatnya, cukup kita copy ke samping dengan cara kita letakkan kursor di sini di set tadi DN4 ini, klik kanan, move or copy, jadi pindah dan salin. Kita klik ini, ada kreasi copy. Kita kreasi sebuah salinan, kita klik di sini, oke. Maka muncul salinannya DN42. Jadi di sini ada satu, di sini tinggal kita ganti. Ini misalnya namanya kita rename aja DN. Ini kita ganti misalnya ini DN Pi misalnya, karena ada guru ngajar agama juga. Tinggal kita sesuaikan di sini. Mata pelajarannya misalnya SKI, Quran hadis, dan seterusnya. Ini Pi, ini tadi yang umumnya, yang tematik. Nah, jadi formatnya sama, jadi namanya pun sudah masuk semua, tinggal nilainya yang kita sesuaikan lagi. Kita hapus isinya, tinggal. Nah, ini sudah masuk rumus-rumusnya. Kita misalnya isi di sini 60, di sini 70, di sini 80. Ini sudah masuk. Jadi ya, tidak perlu lagi kita membuat rumus ulang. Nah, ini untuk mengcopy ke set lainnya, format yang sama. Memberi kata-kata sudah, mencari kata-kata, memberi warna sudah. Nah, kemudian kita bikin covernya. Anggaplah misalnya di set ini kita bikin cover. Di set ini belum ada garis halamannya, kita buatkan dulu. Klik pack layout halaman. Di sini kita buat bentuknya portrait, berdiri, kemudian marginnya yang normal, mungkin yang normal saja. Kemudian kita buat yang ada pack layoutnya. Nah, ini sudah ada garisnya. Kita ingin membuat cover di sini, misalnya kita cari dulu home-nya, kita beri warna, latar belakangnya mungkin ini, kita blok aja, satu halaman cukup. Kita blok, kita beri warna. Nah, ini sudah ada warna. Tinggal kita cari logo, klik insert, klik picture, kita cari logonya ada nggak di sini logo? Biasanya ada, ini ada logo Kemenak. Nah, sudah ada logo Kemenak, bisa dikecilkan. Nah, kemudian kita tulis misalnya di sini dokumen atau perangkat penilaian akhir tahun. Kita perbesar. Ini bisa kita pindah ke sini, atau terlalu
Kemudian kita misalnya beri di sini nama kita, nama Bapak Ibu, misalnya Ahmad SPD I, kemudian NOP3 atau PIK ID 1234566 saja. Kemudian nama madrasahnya ini bisa diblok ke bawah, tinggal diganti admin 1. Kemudian lagi mau ditambah lagi dengan kelasnya, kalau kelasnya tertentu, atau di sini tulis saja kelas 1 sampai dengan 6 karena memang mengajarkan 1 dan 6, 1 sampai 6. Kemudian lagi tahun pelajarannya 2020 2021 dan seterusnya. Kemudian di bawah ini kita tulis misalnya di sini isinya apa Bapak Ibu. Di dalam itu ada kisi-kisi misalnya, kemudian ada daftar nilai, isi perangkat ini, kemudian ada contoh soal, ada analisis, boleh seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini bisa digeser, misalnya kita letakkan di sini karena sesuai dengan format yang ada. Untuk menutupi itu klik yang di atas. Nah sudah. Kemudian ini pun bisa kita ketengahkan juga. Nah kita letakkan sesuai garis yang ada di bawah ini. Ini untuk menutupinya kita klik aja copy yang di atas ke bawah. Nah Bapak Ibu sudah selesai. Atau misalnya di sini diberi lagi, misalnya di sini Kementerian Agama Kota Banjarmasin, atau nama yayasannya boleh Kota Banjarmasin, lalu ditulis lagi min 1 Kota Banjarmasin. Ya terserah Bapak Ibu kalau mau memberi identitas tahunnya tahun 2021. Lalu ini bisa disesuaikan dengan cara di merger, boleh dengan cara dirata-ratakan, coba digeser-geser juga boleh, terserah Bapak Ibu. Nah ini sudah Bapak Ibu, ini sudah jadi covernya sudah selesai. Nah jadi ini covernya bisa di print, kemudian ini tadi contoh belangkunya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan Excel. Nah kemudian bagaimana kalau kita ingin merubah ke PDF? Tinggal kita buka di menu, biasanya itu ada Save As. Ini ada Save As, sama seperti Word juga. Pilih ini ada PDF atau kita pilih order format. Di sini juga ada bacaannya, nanti kita klik yang di bawah. Ini ada banyak macam-macamnya yang kita bisa rubah. Ini kita pilih PDF. Nah kalau kita ingin menentukan halamannya, buka option halaman berapa sampai berapa. Kalau hanya ada satu halaman, ya satu halaman. Tapi kalau misalnya ada 1 sampai 5 tapi kita hanya rubah ke PDF 1 sampai 2, kita klik aja 1 sampai 2, kita isi 1 sampai 2. Nah kalau hanya satu halaman tadi cukup teks satu-satu atau all semuanya. Nah maka Ibu, kalau ini kita ketik Bapak Ibu, maka ini kita save, maka otomatis nanti sudah muncul atau berubah menjadi PDF. Aslinya Excelnya tetap ada, PDF-nya juga ada. Nah ini contoh Bapak Ibu, ini contoh yang pie, yang kita PDF-kan yang pie. Kalau yang mau yang satunya tadi, ini yang tematik, kita PDF-kan lagi. Klik di sini Save As, kita gunakan yang PDF ini. Nah kita klik Publish. Nah ini namanya sama katanya, kita ganti namanya, misalnya di sini part tematik, publish.
Nah, ini sudah ada PDF-nya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan Excel. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan nanti di dalam pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.